Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran kriya tekstil. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi serta mempraktekkan cara pembuatan patchwork. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu sejarah dan perkembangan batik. Batik berasal dari kata ambatik yang artinya sebuah kain yang memiliki banyak titik. Akhiran dari kata batik yaitu tik atau ujung yang digunakan untuk membuat sebuah titik. Secara historis, batik berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad 17. Pada saat itu, motif batik didominasi oleh bentuk binatang serta tanaman. Akan tetapi, kemudian motif batik pun berkembang dan beralih pada motif-motif yang menyerupai awan maupun relief candi. Materi selanjutnya itu pengertian batik menurut ahli. Di sini ada 3 contoh pengertian batik menurut ahli. Salah satunya yaitu menurut Afif Syakur, di mana batik adalah serentang warna yang meliputi proses pemalangan atau lilin, pencelupan atau pewarnaan, dan pelorotan atau pemanasan, sehingga menampilkan hasil motif yang halus di mana semua proses tersebut membutuhkan ketelitian yang tinggi. Kita masuk ke jenis-jenis batik. Jenis batik ada 3, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik printing. Batik tulis adalah batik yang dibuat secara manual dengan menggunakan tangan dan alat bantu canting untuk menerapkan malam pada corak batik. Pembuatan batik tulis memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi karena setiap motif berpengaruh pada hasil akhir. Yang kedua itu batik cap. Batik cap dibuat dengan menggunakan cap atau semacam stempel motif yang terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik cap ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Yang terakhir yaitu batik printing, di mana batik printing atau batik cetak ini adalah kain batik yang diproduksi menggunakan mesin cetak modern. Teknik cetak yang digunakan biasanya antara cetak saring atau menggunakan mesin cetak yang berskala industri. Ada beberapa cara membedakan batik tulis, batik cap, dan batik printing. Yang pertama itu warna dasar. Cara pertama untuk membedakan ketiga jenis batik ini adalah dengan cara memperhatikan warna dasarnya. Batik tulis umumnya memiliki warna dasar kain yang lebih muda jika dibandingkan dengan goresan motifnya. Batik cap umumnya memiliki warna kain dasar yang lebih tua, sementara batik printing biasanya lebih banyak menyediakan warna-warna lebih meriah karena para pengusaha batik bisa menambahkan bahan kimia untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Yang kedua itu tingkat kerapian motif. Motif batik tulis biasanya terlihat tidak simetris dengan ukuran motifnya karena dikerjakan secara manual. Untuk batik cap, motifnya biasanya akan tampak lebih sederhana dan cenderung berulang karena menggunakan cap atau stempel berulang kali. Sedangkan batik printing memiliki ciri khas motif yang rapi, simetris, dan sempurna. Yang ketiga yaitu membedakan tinta. Pada batik tulis, bagian depan dan belakang akan memiliki warna, corak, dan motif yang sama persis dengan tinta yang tembus pandang. Sementara pada batik cap maupun batik printing biasanya hanya memiliki warna di satu sisi saja. Yang keempat ada aroma. Batik tulis memiliki aroma khas karena menggunakan pewarna alami, sementara batik cap memiliki aroma yang lebih menyengat dengan aroma lilin atau malam yang khas. Sementara batik printing memiliki aroma yang paling menyengat di antara
jenis kain batik lainnya karena menggunakan tinta kimia. Yang kelima ada harga. Karena memiliki kualitas yang berbeda, batik tulis biasanya memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan batik cap maupun batik printing. Nah, materi berikut ini merupakan macam-macam batik. Ada batik Megamendung, ada batik Sogan, ada batik tujuh rupa, batik Betawi, batik Asmat, batik Kamoro, batik Cendrawasih, batik Prada, dan Pring Sedapur. Selanjutnya itu perbedaan ciri batik tradisional dan batik modern. Ciri batik tradisional yang pertama, coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua, corak batik terdapat variasi hias seperti motif ular, geometris, barong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, warnanya cenderung gelap, seperti warna coklat tua, warna hitam, dan putih. Dan ciri yang terakhir yaitu motif batik umumnya membawa ciri khas daerah asal batik tersebut. Sedangkan ciri batik modern yang pertama, corak dan polanya tidak mengandung makna khusus. Yang kedua, jenis hias utama pada batik modern itu didominasi motif tumbuhan serta rangkaian bunga. Yang ketiga, motif dan polanya tidak mencerminkan khas daerah asal batik tersebut. Yang keempat, warna dari batik modern ini cenderung bebas. Biasanya warna yang dipilih adalah merah tua, biru, kuning, ungu, dan warna lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami? Jika tidak ada, saya beralih kepada materi berikutnya, yaitu alat yang digunakan untuk membatik. Yang pertama yaitu canting. Canting bentuknya mirip seperti pipa, fungsinya sebagai pengukir motif batik. Canting memiliki struktur bagian, ada gagang, ada nyamplung, dan ada cucuk. Gagang digunakan sebagai pegangan berbahan kayu bagi pengrajin untuk mengukir motif batik di atas kain. Nyamplung adalah wadah yang terbuat dari tembaga yang fungsinya untuk menampung lilin yang nantinya akan menutup sejumlah kain agar tidak terkena warna. Sementara cucuknya adalah lubang untuk mengeluarkan lilin. Yang kedua itu ada gawangan. Gawangan bentuknya itu seperti penggantung pakaian. Gawangan biasanya terbuat dari bahan seperti kayu dan bambu. Fungsi dari gawangan ini biasanya digunakan pengrajin untuk menyampir atau menjemur kain. Yang ketiga ada wajan dan kompor. Wajan dan kompor memiliki fungsi untuk melelehkan lilin yang akan digunakan untuk membatik. Selama proses membatik berlangsung, wajan dan kompor ini akan harus berada di samping pengrajin batik agar pengrajin bisa mengambil lilin dari wajan tanpa harus berpindah tempat. Karena pengrajin batik harus mengatur suhu wajan dan kompor supaya lilin yang ada di atas wajan dapat meleleh sesuai dengan konsistensi yang pengrajin inginkan. Yang keempat itu ada timbangan. Timbangan fungsinya cukup penting karena dengan menggunakan timbangan, pengrajin batik dapat menimbang pemakaian lilin serta perwarna yang dibutuhkan agar pengrajin bisa mendapatkan komposisi yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, selanjutnya ada dingklik. Dingklik merupakan kursi kecil yang biasanya terbuat dari kayu, rotan, ataupun plastik. Dingklik menjadi salah satu alat yang sering digunakan pengrajin batik untuk duduk ketimbang kursi pada umumnya. Selanjutnya yaitu taplak. Taplak memiliki fungsi untuk menghindari pengrajin dari titisan lilin yang berpotensi untuk mengotori pakaian. Tidak hanya itu, taplak juga dapat menghindari para pengrajin batik dari lilin cair yang panas. Biasanya taplak itu diletakkan di atas paha pengrajin, di mana bagian tubuh tersebut tempat yang paling sering terkena tetesan lilin.
Yang ketujuh ada malam atau lilin. Untuk membuat motif batik, diperlukan bahan lilin yang khusus bernama malam. Malam ini biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti parafin, gondorukem yang terbuat dari getah pohon pinus, dan juga lemak nabati maupun hewani. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, malam harus dicairkan terlebih dahulu di atas wajan dan kompor sebelum bisa dipakai. Malam nantinya akan menjadi motif yang berada di atas kain atau menjadi bahan untuk menutupi permukaan kain dari pewarna batik. Selanjutnya ada kain. Kain yang paling umum digunakan dalam membatik adalah kain mori, karena kain ini berwarna putih dan biasanya terbuat dari serat alam seperti katun, rayon, hingga sutra. Kain mori terdiri menjadi dua jenis, yaitu kain mori yang sudah melewati proses pemutihan atau bleaching dan kain mori yang belum diputihkan. Sekarang juga sudah banyak pengrajin menggunakan jenis kain lain untuk membatik. Yang terakhir ada pewarna. Seperti halnya pakaian-pakaian yang lain, corak batik yang dihasilkan dalam membatik tentu akan semakin indah jika ditambahkan warna-warna. Oleh karena itu, penting bagi pengrajin membatik untuk memilih jenis pewarna yang tepat bagi batik mereka. Umumnya, para pembatik menggunakan pewarna pakaian alami yang terbuat dari tanaman seperti kunyit untuk warna kuning, daun mangga untuk warna hijau, manggis untuk warna merah, dan pewarna alami lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Materi terakhir ada tahapan membatik. Tahapan pertama adalah melakukan desain motif di atas kain yang digunakan untuk membatik. Pembuatan motif ini biasanya menggunakan pensil dan akan dijadikan sebagai acuan untuk mengukir dengan canting. Selanjutnya, setelah motif sudah jadi, pengrajin biasanya langsung mengukir motif tersebut menggunakan malam yang sudah dilelehkan dan diletakkan di dalam nyamplung canting. Dalam proses ini, pembatik juga bisa memulai menutup permukaan kain dengan malam dan menyisakan bagian-bagian putih untuk pewarnaan. Bagian-bagian yang berwarna putih akan dicelupkan ke pewarna dan akan dijemur serta dikeringkan. Lalu pengrajin batik akan kembali mengukir sejumlah bagian di atas kain dan juga menutup bagian-bagian kain dengan malam agar tidak terkena pewarna. Pengrajin batik akan terus membuka dan menutup malam dalam proses pewarnaan. Caranya adalah dengan merebus bagian kain yang sudah ditutupi malam, dijemur, dan bagian tersebut akan dicelupkan lagi ke pewarna hingga proses pewarnaan selesai. Dan proses terakhir dalam pembuatan batik adalah ngelorot, di mana seluruh bagian kain akan direbus agar seluruh lapisan lilin benar-benar hilang dan motif akan terlihat jelas. Kain yang sudah direbus akan dicuci dan dijemur sebelum akhirnya kain tersebut bisa dikenakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami? Jika tidak ada, saya anggap materi ini sudah jelas ya. Saya akan memberikan tugas, yaitu membuat motif atau pola batik pada kertas ukuran 30 x 30 cm. Motif atau polanya itu menggunakan motif tradisional ya, seperti cendrawasih, tujuh rupa, atau megamendung. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan minggu depan, sekaligus kita akan menciplak pola atau motif batik yang sudah dibuat di atas kain. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai.
Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.